Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati di overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk di overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut. Sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana Zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan, ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Hari ini kita percaya bahwa Dia Allah yang besar, yang ada di tempat ini layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama kami di tengah-tengah kami. Kami mau meninggikan, kami mau mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja, Allah yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami percaya lewat pujian penyembahan ini Bapa, jiwa kami disegarkan, kami mengalami kekuatan yang baru, sebab Roh-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Sebab Dia adalah Allah yang hebat. Namanya dahsyat, nama di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Hanya Dia, nama di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah online bersama dengan kami GBI Rock Sumbawa. Sebelum kita memulai pembacaan firman kali ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau terus hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus, selama kami hidup, kami mempunyai pengalaman, kami punya hikmat dan pengertian yang Kau berikan kepada kami, sehingga hidup kami adalah Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan, dan biarlah hikmat daripadamu yang turun, sebab pada hari ini kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Tema bulan Agustus 2020 adalah equipping. Equipping adalah kemauan untuk mempersiapkan atau menjadikan seseorang siap untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Ada dua unsur dari equipping, yaitu modeling atau tindakan memberikan contoh kepada orang yang kita percayai dengan mendidik dan melatih mereka. Memberikan contoh itu tidak hanya di satu tempat saja, misalnya di rumah atau di gereja, tapi juga di dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu seorang mentor dan orang yang dimentoring haruslah hidup secara transparan agar proses penularan keteladanan menjadi berjalan dengan sempurna. Unsur yang kedua dari equipping adalah pengasuhan atau nurturing, yaitu suatu proses pengasuhan kepada orang yang kita didik atau kita latih. Proses pengasuhan ini membutuhkan kebersamaan, baik secara fisik
maupun secara emosional. Kalau sekarang mungkin kita dibatasi dengan waktu, kita bisa dengan komunikasi telepon, online, dan sebagainya. Yang penting adalah hubungan kita dengan orang yang kita mentoring tidak putus. Marilah kita sama-sama belajar daripada Paulus bagaimana ia memilih dan memperlengkapi seorang Timotius sebagai pemegang tongkat estafet pelayanan Kristus kemudian. Saya beli tema dari sharing firman minggu ini adalah memperlengkapi orang benar, yaitu khususnya tentang positive thinking dan Yesus thinking. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kriteria Paulus memilih Timotius sebagai penerus tongkat estafet saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mempunyai hubungan yang sehat. Coba kita baca di 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Melalui ayat ini, Paulus sedang menjelaskan kepada Timotius untuk Timotius mengingat bahwa mereka mempunyai hubungan yang sehat, di mana Paulus menjelaskan atau mengingatkan kepada Timotius tentang apa yang mereka alami bersama-sama, yaitu tentang penganiayaan, tentang ajaran, tentang bagaimana cara hidup, pendirian, iman, kesabaran dari Rasul Paulus. Sehingga kemudian Timotius dapat melihat bukan dari kata orang, tapi melihat secara nyata tentang apa yang dialami oleh Paulus. Paulus juga menjelaskan kepada Timotius tentang penderitaan daripada pelayanannya. Semua penganiayaan yang diderita oleh Paulus beritakan, sehingga Timotius mendapat satu gambarannya utuh bahwa pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang berkat, bukan berbicara tentang kehormatan, tapi pelayanan itu juga berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, penganiayaan dan kesengsaraan yang kemudian akan didapat sebab kita bukanlah orang yang berasal dari dunia ini lagi. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dilandasi dengan kejujuran atau transparansi, dilandasi dengan integritas, dilandasi dengan kemurnian yang memperlihatkan dua arah dalam kehidupan. Dan ini terjadi dijelaskan oleh Paulus di 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11 tadi. Kriteria yang kedua dari Paulus memilih Timotius sebagai penerus tongkat estafet pelayanannya adalah siap menderita dan kuat di dalam Kristus. Di 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di dalam pelayanannya, Paulus menjelaskan bahwa untuk beribadah kepada Kristus itu akan mengalami aniaya. Seperti saya sudah jelaskan tadi, bahkan Yesus sendiri menjelaskan bahwa kenapa dunia membenci Yesus, sebab Yesus bukan berasal dari dunia ini. Jika Yesus berasal dari dunia ini, tentulah dunia mengasihinya. Dan Yesus juga menjelaskan bahwa karena Yesus sudah memilih kita, maka kita pun bukan berasal dari dunia ini lagi. Sehingga kemudian dunia membenci orang yang bukan berasal dari dunia ini. Secara fisik mungkin kita tetap berada di dunia ini, tetapi secara roh, kehidupan kita bukan lagi ditentukan oleh daging kita, tetapi ditentukan oleh roh setelah kita memilih mengikut Kristus. Juga dikatakan di ayat 13,
Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah banyak, akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Paulus mempunyai banyak murid di dalam pelayanannya. Ada Hymenaeus dan Alexander. Coba kita baca di 1 Timotius 1 ayat 20. Di sini dijelaskan bahwa Hymenaeus dan Alexander adalah orang yang diserahkan kepada iblis. Hymenaeus dan Alexander merupakan murid Paulus yang ditobatkan oleh Paulus. Tetapi di tengah perjalanan, Hymenaeus dan Alexander kemudian berbalik arah. Mereka memilih iman yang berbeda dengan yang sudah diajarkan. Sehingga sepertinya sangat kejam, Paulus kemudian menyatakan bahwa mereka telah diserahkan kepada iblis. Supaya jera mereka menghujat. Ayat ini menjelaskan bahwa akan muncul orang-orang dari dalam yang kemudian tidak senang dengan pelayanan kita yang mulai masuk kepada kerohanian, kehidupan roh kita. Akan ada orang-orang yang jahat, penipu, yang kemudian memutarbalikkan fakta sehingga kebenaran yang kita lakukan itu diputarbalikkan, sehingga kemudian dikatakan mereka menyesatkan orang lain dan mereka sendiri disesatkan oleh iblis. Jadi poin yang kedua, kriteria Paulus memilih Timotius sebagai penerus tongkat estafet adalah siap menderita dan kuat di dalam Kristus. Ketika kita dipilih, kita harus kuat. Kemudian kriteria yang ketiga dari Paulus memilih Timotius sebagai penerus tongkat estafetnya adalah berpegang pada kebenaran dan mengingat orang yang telah mengajarkannya. Di 2 Timotius 3 ayat 14 dituliskan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Berpegang pada kebenaran artinya mempunyai gaya hidup yang merenungkan firman, serta melakukannya di dalam kehidupan. Seringkali kita hanya membaca firman, hanya mengejar satu target. Sehari mungkin kita baca dengan 5 pasal, kita bisa baca dengan 10 pasal, bahkan ada yang baca dengan satu hari bisa 20 atau 30 pasal. Sebenarnya bukan mengenai berapa banyak kita membaca atau menghabiskan pasal-pasal, tapi seberapa kita mengerti kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab suci itu untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang terpenting. Sehingga waktu kita memilih seseorang, kita melihat apakah hidupnya sudah berpegang pada kebenaran atau ia masih berkompromi dengan dunia ini. Mengingat orang yang telah mengajarkannya, Paulus berpesan kepada Timotius untuk mengingat orang yang telah mengajarkannya agar Timotius selalu mengingat kehidupan sebelumnya. Bagaimana Paulus memilih Timotius, kemudian mendidik dia, membawa perubahan cara hidupnya, membawa iman yang selalu bertumbuh pada Timotius. Sehingga satu saat Timotius pun harus melakukan itu kepada orang-orang berikutnya. Sehingga roda kehidupan kerohanian selalu terus berputar, tidak berhenti kepada Paulus atau Timotius seorang. Kemudian setelah Paulus mengajarkan tentang kriteria yang memilih Timotius, Paulus juga mengajarkan kita tentang bagaimana memperlengkapi penerus tongkat estafet, dalam hal ini Timotius. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus hidup dengan kebenaran. Bahkan ketika kita tidak melihat bahwa kebenaran itu membawa keuntungan di dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman tentang bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan kita hidup dengan berpegang pada kebenaran itu sendiri. Ketika
saya mengalami toko saya kebakaran. Saya teringat pada saat itu hari Minggu. Saat itu juga langit mendung. Toko saya sudah separuh, artinya setengah sudah kebakaran. Saya berdoa dengan Tuhan, saya bilang bahwa saya memakai iman saya untuk Tuhan pasti menolong saya, sebab saya lihat bahwa pemadam kebakaran sudah datang dengan full anggotanya, dan saya rasa saya pasti akan ditolong Tuhan. Tapi kemudian tiba-tiba ada suara dalam hati saya yang mengatakan bahwa bagaimana jika aku menghabiskan seluruhnya. Saya terdiam, kemudian saya ingat lagi tentang bagaimana Tuhan sudah menolong saya sebelumnya sampai saat itu. Dan yang paling saya ingat adalah bagaimana pembacaan firman daripada Tuhan memberikan 2 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta. Kemudian yang 2 dan 5 ini menjalankan talenta yang diberikan kepadanya, dan kemudian menghasilkan suatu hasil maksimal. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5, dan mereka mengembalikan talenta itu. Kemudian Tuhan memberikan yang 5, Tuhan memberikan 5 kota, yang 2 Tuhan memberikan 2 kota. Ayat ini begitu terngiang di dalam hati saya, yang kemudian menguatkan saya bahwa kebenaran ini akan terjadi dalam hidup saya, yaitu apa yang saya hasilkan di toko sudahlah maksimal. Dan saya percaya bahwa jika Tuhan berkata-kata dalam hati saya, itu berarti ada Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya dengan sangat berani kemudian mengatakan, Tuhan, jika itu memang kehendak-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak lama kemudian keluar jilatan api dari dalam toko saya, dan jilatan api itu menghanguskan semua yang ada, sehingga toko saya tidak ada yang dapat diselamatkan lagi. Dari situ pengalaman yang sangat-sangat teringat buat saya, yaitu bagaimana kebenaran itu harus kita pegang sekalipun kita tidak melihat bahwa apa harapan ke depannya. Dan apa yang terjadi sungguh mujizat daripada Tuhan. Dengan efek daripada kebakaran itu, kemudian asuransi mengeluarkan dana tepat pada bulan 1 tahun 2020. Kami melunasi semua hutang-hutang kami sehingga kami tidak lagi berhutang kepada bank. Kemudian di bulan 2 terjadi pandemi corona. Usaha pondok daun penginapan yang kami jalankan pada saat itu sangat sepi. Saya dan istri kemudian merenungkan bahwa begitu ajaibnya Tuhan. Seandainya ini terjadi dan kita masih punya cicilan hutang, tentu kita akan kesulitan. Ini adalah satu pengalaman yang dapat saya bagi. Bagaimana kalau kita hidup dalam berpegang pada kebenaran. Ada satu iman yang kuat timbul dalam hati kita. Kemudian apa lagi yang diajarkan oleh Paulus tentang kepada Timotius untuk memperlengkapi Timotius? Yang kedua, yaitu mengenal kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 menuliskan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di poin yang pertama, Paulus memperlengkapi Timotius dengan hidup dalam kebenaran. Kemudian di poin yang kedua, Paulus
memperlengkapi Timotius dengan mengenal kitab suci. Dalam mengenal kitab suci dikatakan bahwa dapat memberikan dua hal penting, yaitu hikmat dan iman. Mengenal kitab suci berarti sudah ada pengalaman tentang kitab suci. Dan tahu kitab suci belum tentu punya pengalaman. Kadang-kadang kita sering dibingungkan dengan iman dan hikmat. Iman dan hikmat dan berpikir positif. Kadang-kadang kita berpikir bahwa berpikir positif itu adalah iman. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Berpikir positif itu bersumber dari kekuatan manusia, sedangkan iman bersumber dari pikiran Kristus. Perbedaannya terletak pada cara atau motivasi untuk mencapai kesuksesan. Jika kita mengandalkan berpikir positif, bisa jadi kita menghalalkan segala cara untuk kita mencapai sukses. Tapi jika kita mengandalkan pikiran Kristus, pastilah kita melakukannya dengan cara kebenaran. Pikiran Kristus itulah yang disebut dengan hikmat. Dengan mengenal kitab suci, kita akan punya dua hal. Kalau kita ibaratkan dengan seekor raja wali, iman dan hikmat itu seperti sayap. Di satu sisi iman, di satu sisi hikmat. Seekor raja wali tidak mungkin dapat terbang jika hanya dengan satu sayap, tapi ia harus terbang dengan dua sayap. Mengapa? Karena iman memberikan kekuatan dalam tantangan, tapi hikmat memberikan jalan keluar. Iman memberikan keberanian untuk kita berperang, tapi hikmat memberikan strategi untuk mengalahkan musuh. Iman membuat kita mengerti rencana Allah. Hikmat memberikan cara untuk melangkah memenuhi rencana Allah. Dengan mengenal kitab suci, kita mengenal yang namanya iman dan hikmat. Dalam berbagai situasi, banyak daripada kita itu sering berpikir bahwa ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan, kita menyamakan antara iman dan positive thinking. Dan positive thinking kita anggap itu sebagai suatu iman. Padahal ini dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Kadang kita berpikir ketika kita punya persoalan, sudah cukup, yang penting kita punya iman kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan inginkan dengan iman dan hikmat itu? Tuhan tidak ingin kita pasif, tapi Tuhan ingin kita aktif. Mari kita lihat contohnya daripada kehidupan Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 12. Dituliskan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ketika Salomo diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat besar, Salomo pada saat itu bingung di dalam pelayanannya bahwa bagaimana cara ia dapat menimbang perkara untuk menghakimi umat
dengan membedakan antara yang baik dan jahat. Salomo tidak memakai hikmat manusia, tapi Salomo kemudian meminta hikmat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemudian di ayat 10 dikatakan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Di ayat 11, Allah kemudian mewujudkan apa yang diminta oleh Salomo, bahwa hikmat dan pengertian daripada Tuhan diturunkan kepada Salomo. Kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan bahwa dalam pelayanan motivasi, Tuhan tahu motivasi kita dalam pelayanan. Di ayat 11 dikatakan bahwa kebanyakan kita dalam pelayanan atau ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaannya, pastilah yang kita minta itu adalah umur panjang. Bahkan pelayanan membuat kita diberkati. Atau kita merasa bahwa pelayanan kita, musuh-musuh kita itu harus kita hancurkan, baru kemudian kita minta Tuhan menghancurkan musuh-musuh kita supaya kita dapat berjalan dengan begitu langgeng. Tapi kemudian Tuhan kagum dengan apa yang diminta oleh Samuel. Pelajaran ini memberikan kita satu masukan bahwa jika kita dalam satu pelayanan kemudian menghadapi persoalan, janganlah memakai hikmat manusia, tapi mintalah hikmat kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebab Tuhan tidak ingin di dalam kehormatan yang Dia berikan kepada kita, kita berjalan sendirian. Tapi Tuhan ingin membangun hubungan dengan kita. Sehingga di akhir daripada 2 Timotius, surat pesan Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Paulus menjelaskan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau segala tulisan yang diinspirasikan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Paulus di akhir daripada suratnya kepada Timotius ini mengingatkan lagi kepada Timotius bahwa jika kita mengenal kitab suci, kita pasti akan diajarkan sesuatu. Kitab suci akan menyatakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kehidupan kita. Kitab suci akan memperbaiki kelakuan, sikap kita, tingkah laku kita, dan mendidik kita untuk kemudian memperlengkapi kita melakukan perbuatan baik yang Allah ingin lakukan di dunia ini. Maukah kita menjadi pemimpin yang memperlengkapi, mendidik, mendorong orang di bawah kita untuk menemukan tujuan hidup mereka? Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita jadikan hidup kita sebagai model buat generasi kita, seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, dan bertindak aktif untuk mengasuh generasi agar semakin kuat dan siap, bukan hanya berdasarkan positive thinking, tetapi hidup berdasarkan Yesus thinking, di mana hikmat dan iman berjalan selaras, sehingga kehidupan kita yang kita jalani bukanlah lagi tentang kehidupan kita, tetapi kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Demikian pembacaan firman ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Hamba terbatas dalam penyampaian, tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengilhamkan lebih kepada kita semua tentang pesan yang Tuhan inginkan terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hamba percaya Tuhan bahwa hidup kami yang kami serahkan kepadamu, Engkau akan memperlengkapi terus kami. Kami mau mengenal
Kami mau hidup dalam kebenaran. Dan kami mau lebih dalam lagi, yaitu mengenal kitab suci. Dengan demikian, ketika kami mengenal kitab suci, kami mengenal Engkau di dalam segala aspek kehidupan-Mu dan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami materaikan firman ini Tuhan, jatuh di hati kami yang terdalam, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mendengarkan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk memperlengkapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mempunyai iman dan hikmat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.